udah tepat waktu dan dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang kami hormati Sohibul Baik maupun Sohibul Musibah, yang terhormat, yang mulia Bapak Mursalin, atau sering saya sebut akrabnya Pak Cik Salim, dan sekeluarga besarnya, yang kami hormati guru kita pada malam hari ini, Akhirul Mahbub Al-Mukarramun Bapak Ustadz Dodok Masyuri, yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Khotib, dan ini ada tamu kehormatan kita, yaitu Bapak Kadus II Desa Setia Mekar Al-Mukarram Bapak Endang Rohyadi. Bapak-bapak serta para orang tua yang ada di belakang masjid ini, tadi tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan kami kepada bapak-bapak sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah memberikan sohibul fadilah wal barokah buat kita semua. Selanjutnya salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam tulumat, dari alam gelap gulita menuju alam dinul Islam, dan mudah-mudahan syafaatnya selalu bersama kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, orang bapak mas sudah nggak pelit lagi ketika amin. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita telah tadi membaca Al-Quran, yaitu Qalbul Quran, surat Yasin. Kalau Ummul Quran apa? Al-Fatihah. Di samping kita tadi membaca kalimat thayyibah, kalimat tahlil, kalimat dzikir, untuk kita hadiahkan kepada almarhumah Ibunda Ernilita binti Ja'far. Mudah-mudahan beliau diberi boarding, Pak. Pada malam ini beliau sangat bergembira, beliau sangat bersuka cita karena kita menghadiahkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat thayyibah, kalimat takbir, kalimat dzikir. Itu semuanya adalah untuk memuliakan beliau di alam barzakh, agar supaya juga doa-doanya diampuni, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan diberi kemuliaan dan kesenangan di alam kubur. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya Allah bapak-bapak tidak perlu khawatir, karena doa kita ini
dalam Al-Quran bahkan tiap hari kita sebut Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu. Sabaquna bil iman, ini orang-orang yang telah beriman lebih dahulu. Kalau saya menafsirkan ayat ini, doa kita itu kepada orang yang telah terdahulu beriman itu mulai dari Nabi Adam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai seluruh umatnya nanti sampai yaumul qiyamah. Jadi pasti diterima, pasti. Karena itu nas Quran. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Ini doa juga kepada orang yang telah meninggal. Maka kesempurnaan hidup itu ketika orang itu meninggal, itu sudah sempurna, finish. Dan itu pintunya hanya dua. Pintunya yang pertama adalah husnul khotimah, ini yang kita harapkan. Dan pintu kedua ada su'ul khotimah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan nantinya kalau kita meninggal orang-orang yang su'ul khotimah. Ini pintunya, hanya ada dua, tidak ada pintu lain, hanya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah itu adalah happy ending, meninggal dalam keadaan bahagia. Kita tutup hidup kita dengan kesempurnaan, yaitu waktu ketika meninggal. Maka kesempurnaan meninggal disebut juga wafat. Wafat juga berarti juga panen. Ini sudah sering kita kita jadikan guyonan di bapak-bapak. Tapi malam ini kita ingin membedah masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi kematian. Jadi pintu husnul khotimah dan su'ul khotimah ini juga psikologi kematian. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya orang yang meninggal itu pada hakikatnya masih hidup karena ruhnya aja. Jasadnya itu milik bumi karena kita berasal dari tanah, maka kita kembali kepada tanah. Tetapi roh di alam barzakh masih hidup sampai nanti di yaumul qiyamah. Dan orang Islam itu akhir itu lebih baik, Pak. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Di dalam surat Duha. Bahwa akhir itu lebih baik, Pak. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan akhir hidup kita ini lebih baik, Pak. Akhir hidup ini lebih baik. Maka terima kasih teman-teman di Papan Mas. Pada kita tua-tua dulu mudanya jarang ketemu kan begitu. Sekarang sudah tua-tua kita bisa ketemu, bisa ngaji, ini lengkap lah. Bapak RT yang berhormat, Bapak Rosa tidak perlu mengumpulkan. Tadi lupa saya sebut ini. Bapak Rosa sebagai ketua RT. Lupa Pak Rosa, lupa saking akrabnya dengan Bapak Rosa, saya lupa nyebut Pak Rosa tadi. Jadi akhir itu lebih baik. Walau akhiratu khairun laka minal ula. Oleh karena itu untuk menjaga kita husnul khotimah, maka di dalam Islam ada istilah istiqomah. Kenapa? Orang Islam diwajibkan istiqomah itu wajib, Pak. Karena itu juga bagian dari perintah Allah. Kenapa kok diwajibkan istiqomah? Yaitu tadi, jangan sampai kita menjadi su'ul khotimah. Ketika suatu waktu kita dipanggil Allah, kita siap. Ketika malaikat Israel datang, hei, Gufran, kamu akan saya panggil. Diperlukan rahmat Allah, diperlukan cinta kasih Allah. Alhamdulillah. Makanya Pak Ustadz Khotim sering mengumumkan di masjid, telah meninggal si fulan,
telah berpulang ke rahmatullah. Orang kalau sudah berpulang ke rahmatullah di dalam pelukan Allah, niscaya pasti masuk surganya Allah. Nah, untuk mencari rahmatnya ini di mana? Mencari rahmatnya Allah. Sebetulnya rahmatnya Allah itu sehari-hari sudah ada di kita. Termasuk Rasulullah baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di muka bumi ini juga sebagai rahmat kita. Inna azalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita diwajibkan untuk sering-sering membaca sholawat. Maka tahlil pun tadi ada sholawatnya. Doa kalau tidak diawali dengan sholawat tidak akan diterima oleh Allah. Maka sholawat itu penting dalam rangka apa? Mencari rahmatnya Allah. Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin. Islam itu sendiri sudah rahmatnya Allah. Kita membaca Quran tadi, itu khusus kalau membaca Quran tadi, membaca surat Yasin, ada beberapa ayat yang kita baca. Kalau Al-Quran kita baca atau kita pelajari, kita kaji, itu adalah bagian khusus rahmatnya orang-orang mukmin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, Allah telah menurunkan Al-Qur'an, ma huwa, yaitu ayat-ayat Qur'an, shifaa'un, bisa kita jadikan obat. Itu wa rahmatan lil mu'minin, dan rahmatnya orang-orang mukmin. Ini khusus Al-Qur'an. Maka yang tidak punya Al-Quran tidak akan mendapatkan rahmatnya Al-Quran. Dan sifat ini musim COVID, coba ngaji yang banyak, tidur-tiduran sambil sakit, sambil menghafal apa saja. Apa kalau kita nggak perlu membaca Al-Quran? Apa yang kita hafal, ayat-ayat suci Al-Quran itu kita baca aja. Lompat-lompat nggak apa-apa. Apa yang kita ingat, agar supaya apa? Senantiasa kita mendapatkan rahmatnya Allah. Puasa awaluhu asyam rahmah. Jadi awalnya puasa itu juga rahmat. Apalagi di tengah-tengah puasa tadi diturunkan Al-Quran, menjadi itu bagian rahmat khususnya yang kita sebagai umat Islam. Nah, kalau kita sudah mendapatkan cinta kasih Allah yang disebut dengan rahmat, insya Allah kita ini akan tergolong orang-orang yang dicintai Allah, tergolong kita ini orang yang masuk surga, termasuk kita semua yang hadir di majelis ini. Makanya rahmat Allah, kebaikan, kita berbuat baik, hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Kaulan layyinan, bisa berbicara dengan lembut. Kaulan hayyinan, bicara dengan bijaksana. Kaulan kariman, berbicara dengan memuliakan. Kaulan sadidan, berbicara dengan kebenaran. Insya Allah itu juga bagian daripada rahmatnya Allah. Maka sebagai orang Islam yang paling penting itu adalah istiqomah. Kalau istiqomah sampai kapanpun kita harus siap untuk dipanggil Allah. Selalu siap. Kalau orangnya al-istiqomah itu khairun minal mukarramah, kata Rasulullah. Istiqomah itu lebih baik dari karomah. Karomah keduniaan, punya harta. Karomah keilmuan, dia profesor, doktor. Karunia pangkat, mereka jenderal, menteri dan presiden dan lain sebagainya. Tapi Allah lebih menghargai orang yang istiqomah. Al-istiqomatu khairun minal mukarramah. Kalau di dalam Al-Quran ini sering dibaca oleh Pak Dodo ini dalam khutbah Jumat. Innal ladzina qalu rabbunallah husumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah.
Innalladzi sesungguhnya apabila kita mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhanku Allah, dan kemudian istiqomah, tatanazalul alaihimul malaikat, maka Allah menurunkan malaikat kepada siapa? Kepada orang yang selalu mengatakan Rabbuna Allah, akidahnya kuat, dan kemudian istiqomah. Karena apa? Kematian itu berkaitan dengan akidah. Makanya orang sebelum meninggal waktu nazak perlu ditalkin. Talkin itu ada dua. Sebelum mati perlu ditalkin, di kuburan juga ada talkin. Talkinnya. Jadi orang yang nazak itu orang yang mau meninggal diajari hanya kalimat satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru nazak mulai dari kaki sampai terus terakhir itu mata. Maka mata ketika ruh diambil oleh malaikat Israel, mata itu. Makanya kalau orang meninggal ada yang ini, ada yang itu lihat ruhnya. Makanya kematian itu adalah akidah. Islam itu kekuatannya dari akidah. Dan kita jarang ngaji akidah. Ngajinya syariat aja. Coba. Pernah bapak-bapak ngaji akidah? Nggak pernah. Oleh karena itu perlulah pengurus masjid memanggil guru dalam rangka ngaji akidah. Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, kalau kita sebagai Sunni. Ngaji akidah penting karena kematian yang kita songsong yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu adalah kekayaan kita hanya la ilaha illallah. Saya kira itu Pak ya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.